Maka kali ini giliran kita bahas tentang macam-macam sikap buruk istri yang juga dapat merusak pernikahan. Salam Rahayu, dengan Dewi Sundari di sini. Apa kabar Anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun Anda berada. Bila sebelumnya kita sudah membahas tentang macam-macam sikap buruk suami yang berpotensi menghancurkan pernikahan, maka kali ini giliran kita bahas tentang macam-macam sikap buruk istri yang juga dapat merusak pernikahan. Langsung saja, sikap buruk yang pertama adalah mengungkit kesalahan suami di masa lalu. Biasanya terjadi ketika istri kalah beradu argumen atau ketika suami bersikap tidak seperti biasanya. Yang kedua adalah membandingkan suami dengan mantan pasangan sebelumnya. Padahal sebagai istri, kita pasti tidak ingin dibandingkan dengan wanita lain. Maka sudah sewajarnya kita juga tidak membandingkan suami kita dengan lelaki lain. Yang ketiga adalah sikap kurang bersyukur. Terlebih di saat sedang sulit dan penghasilan suami tidak seperti biasanya. Tetaplah hargai berapapun yang dapat suami berikan. Senyuman dan semangat kita adalah motivasi bagi suami untuk bekerja. Yang keempat adalah terlalu sibuk bermain HP. Sampai-sampai suami pulang kerja pun tidak disambut sama sekali. Malah sibuk bermain HP atau menelusuri media sosial. Selanjutnya, sikap buruk yang kelima adalah memaksakan kehendak. Seakan-akan keinginan kita lah yang harus diprioritaskan. Jika menginginkan sesuatu sekarang, ya harus ada sekarang. Sikap semacam ini tentu saja akan merusak karena bagaimanapun ada banyak keinginan di dalam keluarga kita yang semuanya perlu didengarkan dan dipertimbangkan juga. Yang keenam adalah sikap cemburu buta. Hanya karena suami Anda punya rekan kerja wanita, bukan berarti ia ada hubungan terlarang dengan temannya itu. Jadi tidak perlu bersikap terlalu cemburu, menuduh tanpa alasan, atau membatasi gerak-gerik suami. Yang ketujuh adalah bersikap tidak kompak di hadapan anak. Tidak boleh kita menempatkan diri sebagai pahlawan di depan anak-anak kita sambil menjerumuskan suami sebagai lawan bagi anak. Yang kedelapan adalah kebiasaan bergosip. Aib orang lain tidak sebaiknya kita umbar, apalagi aib suami sendiri. Terhadap siapapun jangan sampai dijadikan kebiasaan. Yang kesembilan adalah sikap menelantarkan anak. Karena jika sudah berkaitan dengan anak, maka baik suami maupun istri akan sangat mudah terbakar emosi, jadi saling menyalahkan. Yang kesepuluh adalah suka berbohong, misalnya untuk menyembunyikan suatu kesalahan tertentu. Padahal berbohong pada suami itu ibaratnya menyimpan bom waktu, akan meledak suatu waktu. Yang ke-11 adalah bersikap tidak perhatian, entah itu tidak perhatian pada anak, pada suami, ataupun pada mertua. Yang ke-12 adalah istri jarang di rumah. Bagaimanapun, istri adalah sumber kehangatan bagi keluarga, sehingga tidak jarang cekcok akan terjadi karena istri yang jarang ada di rumah. Yang ke-13 adalah sikap yang sering kita sebut sebagai mata duitan. Materi itu memang perlu, tetapi jangan sampai kita mengukur rasa sayang kita terhadap suami berdasarkan berapa besarnya uang yang suami berikan. Tidak hanya merusak pernikahan, hal semacam ini juga akan menjadi pelajaran buruk bagi anak kita. Yang ke-14 adalah sikap tidak terbuka. Suka memendam masalah dan ngotot untuk menyelesaikannya sendiri. Padahal sesungguhnya suami akan merasa lebih dihargai bila Anda bersedia bercerita dan meminta bantuannya. Kemudian yang terakhir atau yang ke-15 adalah sikap berselingkuh. Sebagaimana suami berselingkuh itu merusak rumah tangga, istri yang berselingkuh juga bakal membawa masalah pula. Kalaupun ada yang tidak berjalan baik dalam rumah tangga ini, maka selesaikanlah dulu dengan suami. Jangan malah menjadikannya alasan untuk jatuh ke pelukan orang lain. Nah, kurang lebihnya itulah 15 sikap buruk seorang istri yang perlu kita buang jauh-jauh bila ingin rumah tangga kita berjalan langgeng serta harmonis. Masing-masing dari kita memang punya kekurangan, tetapi akan tetap selalu ada ruang bagi kita untuk memperbaiki kekurangan tersebut. Dari saya cukup sekian, terima kasih banyak telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam Rahayu.